Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Silviana Nurhamida, Ambarwati Rizkia Putri, Firnanda Pristiana Nurmaida, dan Muhammad Rizwandala Zuardi akan melakukan presentasi proyek final kami pada mata kuliah Computer Vision dengan judul Klasifikasi Ruangan di Gedung Pascasarjana PENS. Next. Ini adalah arsitektur yang kami gunakan, yaitu menggunakan CNN yang dimodifikasi. Di sini ada 3 layer, ada convolution layer pertama, convolution layer kedua, dan full representation layer. Untuk konvolusi pertama menggunakan 16 filter, konvolusi kedua menggunakan 32 filter, selanjutnya masuk ke input, kemudian ke hidden layer yang menggunakan aktivasi sigmoid, kemudian didapatkan beberapa output, diantaranya lift, tangga, koridor, toilet, dan pintu darurat. Next. Untuk lebih jelasnya, ini adalah beberapa gambar yang akan diklasifikasikan, yaitu lift, tangga, koridor, buntu, toilet, dan pintu darurat. Semua gambar yang didapatkan kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data training, data validasi, dan data tes. Next. Selanjutnya ini adalah kode atau program yang telah kami buat. Yang pertama itu program untuk membuka direktori, kemudian dilanjutkan dengan program untuk membaca folder dataset dari Drive. Next. Selanjutnya ini adalah program untuk melakukan pre-processing gambar dengan menggunakan image data generator. Next. Dan selanjutnya yaitu melakukan identifikasi kelas train dan kelas validasi, dan dilanjutkan dengan menggunakan keras dan import layers dan model. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Silviana. Oke, terima kasih. Di sini melakukan training data dengan 100 iterasi. Ini merupakan code-nya. Selanjutnya untuk menampilkan hasil akurasinya, di mana hasil akurasi dan loss-nya dari data training dan validation. Jadi berikut ini merupakan code-nya. Begitu. Selanjutnya menentukan nilai output hasil prediksi penentuan kelas, yaitu berdasarkan nilai prediksi tertinggi. Lalu ini merupakan hasilnya ketika ini merupakan predicted-nya 2, di mana 2 itu merupakan pintu darurat. Selanjutnya menentukan nilai output hasil prediksi penentuan kelas, yaitu berdasarkan nilai prediksi tertinggi. Dengan menggunakan codingannya seperti ini. Dan hasilnya, result dari codingannya itu dia ternyata resultnya mengeluarkan predicted 3, yang dimana di sini terdeteksi sebagai tangga. Selanjutnya hasil perbandingan dataset sebelumnya dengan dataset saat ini. Jadi pada dataset sebelumnya itu training dan validasi akurasinya seperti ini. Jadi trainingnya ini yang warna biru, kemudian validasi akurasinya ini warna merah. Lalu di sini juga training dan validation loss-nya juga menampilkan grafik yang seperti ini. Selanjutnya untuk dataset kelas. Di sini untuk dataset kelas ada training dan validasi akurasi dan training dan validasi loss-nya. Jadi loss-nya mendapatkan seperti ini. Lalu untuk hasil akurasinya juga mendapatkan seperti gambar terlampir. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Ambar. Baik, di sini training selanjutnya menggunakan dataset kami dengan hasil akurasi yang mendekati 1 dan validasi loss-nya sudah mendekati 0.
Ya, next. Lalu untuk percobaan kedua kami menggunakan YOLO. Next. Kami trainingnya menggunakan Colab. Yang pertama akses ke Google Drive, lalu membaca nama file dan membaca YOLO V5. Next. Lalu processing using YOLO, yakni dari dataset yang sudah dibuat, yang sudah dilabeli satu persatu itu di-unzip dalam folder tersebut. Next. Lalu training YOLO. Halo? Oh ya, yang selanjutnya ini training di membaca YOLO di folder tersebut dan menggunakan epoch 350. Dan ini hasilnya yakni di semua data dengan nilai presisi 0,9, recall-nya 0,8, dan semuanya bisa dilihat pada file run-strength.xb. Next, dilanjutkan oleh Mas Ardi. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya, Mbak Ambar. Berikutnya ini adalah hasil result dari model training dari percobaan YOLO yang telah kami lakukan, di mana terdapat hasil training parameter akurasi, loss, presisi, dan lain sebagainya, seperti yang terlihat pada gambar. Next. Nah, kemudian berikut ini adalah hasil gambar yang sebelah kiri atas itu menunjukkan kurva nilai confident dan juga F1 score, di mana kurva ini menunjukkan hubungan antara confident curve dan juga F1 score, di mana dari model pembelajaran ini digunakan untuk mendeteksi dan juga mengklasifikasi objek yang kita bagi dalam kelas yang ada pada gedung pascasarjana. Kemudian yang gambar kedua yang sebelah kanan itu juga hampir sama kurvanya, namun yang di sini adalah kurva dari nilai precision dan juga confidence curve hasil dari training model YOLO yang telah kita coba. Jadi next. Berikut adalah hasil dari testing dari model YOLO yang telah kita gunakan. Ada beberapa kelas yang terdeteksi saat kita coba testing, ada koridor, apar, tangga, pintu darurat, lift, dan lain sebagainya. Dapat dilihat pada gambar hasil dapat mendapatkan nilai confident yang cukup baik, cukup tinggi, di mana bisa mendeteksi kelas yang telah kita tetapkan. Bisa di next. Nah, berikut ini adalah perbandingan dari metode yang telah kita gunakan apabila kita compare dengan kelompok lainnya, di mana di sini kami menggunakan kita mencoba dua metode. Yang pertama metode CNN dan juga YOLO, di mana di metode CNN ini dataset yang kita gunakan itu adalah 8 kelas, di mana menghasilkan nilai loss 0,0169 dan juga hasil kurasi 0,936. Kemudian untuk percobaan kedua dari kelompok kami mencoba untuk menggunakan metode YOLO dengan dataset. Untuk saat ini kami menggunakan 6 kelas dengan hasil nilai loss 0,007 sekian dan juga hasil akurasi 0,83. Kemudian jika dibandingkan dengan hasil percobaan kelompok lain, di mana kelompok kedua itu menggunakan metode CNN custom buatan dari kelompok 2 menggunakan 5 kelas, hasil lossnya 0,02 dan juga nilai akurasinya 0,98. Kemudian untuk perbandingan pada kelompok terakhir, kelompok ketiga yang menggunakan metode FGG16, untuk dataset yang digunakan kelasnya kami sendiri lupa, mohon maaf. Namun hasil kalau nggak salah di minggu kemarin kelas yang didapatkan itu adalah 0,0645 dan juga hasil akurasinya 0,982. Jadi next. Nah, berikut adalah link kode dari percobaan yang telah kami lakukan, dapat diakses di link berikut atau nanti mungkin bisa diakses di link deskripsinya. Bisa di next.
Oke, selanjutnya mungkin kita akan ke proses hasil dari YOLO itu sendiri, yang dimana kelompok kami sudah melakukan processing, jadi menggunakan video. Jadi dari kelompok kami telah menyiapkan video yang dimana ini sudah terdapat label-labelnya dan terdeteksi kalau misalkan pintu A, pintu B ini termasuk pintu darurat atau dia termasuk ke toilet dan lain sebagainya. Nah, ini akan saya apply dari percobaan kami menggunakan metode YOLO. Nah, jadi sambil saya jelaskan sedikit, di sini pada saat melakukan video, ini sudah terdeteksi koridor, di mana ruangan ini sudah terdeteksi koridor dengan nilai yang berubah-ubah, seperti itu. Tapi tidak jauh berbeda perubahannya. Kemudian di sini ada apart, ya, yang di sini juga kedeteksi juga. Selanjutnya, saya coba percepat. Nah, ini juga ada lift, di mana lift ini juga terdeteksi sebagai lift. Lalu saya coba percepat dari hasilnya. Nah, di sini juga jadi apart, maka dia akan kedetek. Selanjutnya, nah ini ada tangga. Ini juga akan kedetek dengan tangga, gitu ya, yang memiliki nilai itu tersendiri. Selanjutnya, ini ada lorong, yang dimana lorong ini terdeteksi sebagai koridor tadi. Dan juga ini ada lift, dimana lift ini juga terdeteksi sebagai lift. Oke. Ini juga ada pintu toilet, di mana ini sudah terdeteksi sebagai pintu toilet. Dan di sini juga ada pintu darurat. Nah, di sini juga terdeteksi sebagai pintu darurat. Nah, ini juga di bagian sini, ini juga ada terdeteksi sebagai pintu darurat. Lalu yang di bagian ini juga terdeteksi sebagai toilet. Seperti itu. Nah, ini merupakan percobaan kami dengan menggunakan YOLO, lalu kita berikan inputan suatu video, dan dari video ini bisa menghasilkan outputan atau bisa mendeteksi itu termasuk koridor, lift, tangga, atau toilet, seperti itu. Oke, silakan dilanjutkan oleh Mbak Nanda. Izin menambahkan, kami ini mengeset pada saat mengetesnya itu confidence-nya di atas 0,5. Jadi ya, jika tingkat kepercayaannya itu di bawah 0,5, dia itu tidak akan mendeteksi itu apa suatu koridor apa apar gitu. Ya, sekian dari saya. Baik, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.